Utina Madonsa dan Iman yang kemarin 3 hari yang lalu salah satu keluarga dari keluarga besar ini meninggalkan kita semua. Almarhum yang bernama Bapak Joko Utina, almarhum meninggalkan seorang istri, 3 orang anak, 3 orang anak mantu, dan 2 orang cucu. Almarhum meninggal pada malam Jumat bertepatan dengan hari kelahiran almarhum dan dikebumikan pada hari Jumat pagi. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mengajak kita sekalian untuk senantiasa selalu mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kekuatan, nikmat kesehatan. Karena dengan nikmat ini, maka pada malam hari ini serangkaian dengan takziah hari yang ketiga, kita diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama di rumah duka ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabat keluarga, dan insya Allah curahan rahmat ini akan terjebak kita sekalian yang senantiasa selalu istiqomah dengan ajaran-ajaran. Bapak Ibu jamaah takziah yang kami hormati, pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meringankan kaki, yang telah melangkahkan kaki menuju tempat ini serangkaian menghibur keluarga yang berduka. Kami ketahui bahwa malam ini walaupun dalam keadaan dingin dan mungkin masih ada rintik-rintik hujan, tetapi Bapak Ibu datang untuk menghadiri takziah hari ketiga pada malam hari ini. Semoga langkah kaki, ringan kaki untuk datang di tempat ini, semoga mendapatkan balasan pahala, balasan yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, kita tadi sudah mendengarkan mukadimah daripada MC buat acara, bahwa tadi dengan bahwa Allazi halakal mauta wal hayat, Allah memberikan kita kematian dan kehidupan agar kita senantiasa selalu mengingat kepada Allah. Dan mungkin kita juga pasti akan mengalami hal yang serupa. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sekali lagi atas nama keluarga, apabila di kehidupan sehari-hari daripada almarhum, daripada bersosialisasi dengan masyarakat, terutama di desa Talobutu ini, mungkin dalam kehidupan beliau almarhum terdapat salah dalam bertutur kata, hilaf dalam bertegur sapa,
dan ada tindakan-tindakan yang mungkin tidak mengenakan, kami atas nama keluarga Utina Madonsa Daliman memohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang kami hormati, dan semoga almarhum akan dilapangkan kuburannya, akan diampuni segala dosa-dosanya, diterangi kuburannya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, kesehatan di dalam menerima musibah ini. Dan apabila terdapat dalam keseharian beliau ada pembicaraan yang belum terselesaikan, agar kiranya menghubungi kami keluarga. Dan lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kematian merupakan sesuatu yang pasti, dan kepastian hal yang mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat, dan kematian bahkan akan hadir untuk kita dalam bentuk apapun, dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Untuk itu mari kita dengarkan ceramah takziah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Yusri Isa, dan kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi ala kulli hal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna wa nabiyyana wa syafi'ina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. وَقَالَ أَيْضًا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم. قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيمانا؟ قال أكثر من قول لا إله إلا الله وحسن عمله. صدق الله العظيم، صدق الله ورسول الكريم، atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati pemerintah desa setempat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Desa kita dan beserta jajarannya. Yang kami hormati tokoh-tokoh agama, tokoh adat, bapak haji, ibu-ibu haja. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus yang saya hormati keluarga besar dari almarhum Bapak Joko Utina. Semoga kita semua yang hadir
insyaallah di malam hari ini berada dalam naungan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita sebagai hamba Allah yang dinamakan dengan manusia. Jadi Bapak Ibu, manusia itu bukan berasal dari bahasa Arab, tetapi manusia itu adalah bahasa Sanskerta, an-nasiyah, yaitu manusia. Manusia itu adalah satu makhluk Allah yang penuh dengan kealpaan, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kesalahan. Dan alhamdulillah kita sebagai manusia yang hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk bermuwajahah, untuk bertatap muka menghadiri takziah almarhum yang alhamdulillah segala puji bagi Allah yang 3 hari yang lalu, almarhum yang begitu dicintai oleh ahli keluarganya. Tetapi kita perlu sadari semua bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih cinta kepada beliau, sehingga Allah Subhanahu wa taala telah panggil beliau wa ilaina turja. Dan insyaallah dengan asbab kehadiran kita semua di tempat ini akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada almarhum. Dan almarhum yang dikenal dengan Bapak Joko ini, yang mungkin saja beliau diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menurut penyampaian keluarga sakitnya ini dari 2010 ya. Sampai sekarang 2022, berarti 12 tahun beliau diberikan nikmat sakit oleh Allah. Maka insyaallah dengan asbab sakit beliau menjadikan satu kafarah. Jadi Pak, dalam Islam itu ada namanya kafarah sebagai penghapus daripada insyaallah segala kedoliman, dosa, kesalahan beliau. Dan insyaallah beliau diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan kubur beliau laksana taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Dan keluarga yang berdoa insyaallah diberi ketabahan oleh Allah, dan almarhum menunggu daripada doa sahibul bait, keluarga yang terdekat, insyaallah mendoakan beliau meneruskan daripada amanah-amanah kebaikan beliau, dan insyaallah diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Curahan rahmat yang sampai kepada beliau, keluarga, sahabat beliau, insyaallah akan senantiasa tercurah kepada kita semua yang hari ini istiqomah, konsisten dengan ajaran beliau, dengan ikutan yang mulia. Watia mohon doa diberikan daripada hikmah takziah pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini sebenarnya ini insyaallah menjadi renungan buat diri saya pribadi, dan insyaallah menjadi renungan buat Bapak Ibu sekalian. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, berangkat dari satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amal. Sebaik-baik kalian manusia itu, kata Nabi, adalah manusia yang diberi umur panjang oleh Allah. Jadi Bapak Ibu mau syukur itu, hari ini masih diberi kesempatan umur oleh Allah.
Dan Bapak Ibu sekalian, dan rata-rata, kalau maaf putih, ini rata-rata Bapak Ibu yang duduk di kursi ini, itu kisaran umurnya itu ada yang sudah 40 tahun ke atas. Ada mungkin saja yang mau beranjak ke umur 40. Maka kata Nabi, ketika kalian diberi nikmat hidup oleh Allah dan cokolan, dan umur kalian bercokol di umur 40 itu Bapak Ibu, mesti khawatiri karibito. Kita mesti khawatir, Pak. Kenapa kata Nabi? Sifat berubah alulolo kali bilo manusia itu 40 tahun ke bawah itu, sifat berubahnya manusia itu dong gowoluo. Sifat alulolo kali bilio itu dong gowoluo. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang kita khawatirkan ketika kita sudah beranjak ke umur 40 tahun ke atas, tidak ada perubahan sama sekali. Tidak mau dengan kebaikan-kebaikan yang disenangi oleh Allah. Yang dikhawatirkan ketika dia terbiasa dengan kelalaian, terbiasa dengan maksiat, terbiasa dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah, maka kata Nabi, kalau bukan hidayah dari Allah, maka kebiasaan itu odelualio sampai tio mati. Jadi kebiasaan itu Pak akan dia bawa sampai dia mati. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka semalam kemarin dulu ada perayaan 1 Muharram. Jadi berarti kadar umur kita ini memang angkanya bertambah, tetapi kadar umurnya semakin hari semakin bertambah. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran, Bapak Ibu, ini adalah ayat yang akan memberikan kita satu pelajaran yang besar. Walikulli ummatin azalun faiza ja'a ajaluhum la yastakhiru nasa'atan wa la yastaqdimu. Setiap umat itu, jadi Pak, ajal itu batas waktu hidup. Jadi anu male denggu Pak, Bu, anu male denggu buti janjian do wolo ea, siapapun dia, orang kayakah dia, orang miskinkah dia, orang sehat, orang sakit, rakyat biasa, orang yang punya jabatan, itu kalau telah datang janji daripada seorang nilai kontrak hidup, jadi Pak, itu buat dia punya masa kontrak di dunia tidak lama. Kisaran umurnya hanya 60-70 tahun. Dan kalau maaf dia, wow malaikat maut itu kalau dia tahu betul-betul masa yang pokoknya ayam dia. Jadi Bapak Ibu, itu dalam satu hari itu dalam hadis Nabi, malaikat Israel itu mendatangi Bani Adam, ngohui itu 70 kali, tulo-tulo pintu dia. Maka yang mendengar teriakan daripada Israel itu selain jin dan manusia. Yaitu apa? Yaitu binatang-binatang yang berkaki 4. Maka dalam hadis itu Bapak Ibu, maka malaikat Israel ini wahai manusia, wahai manusia yang bernyawa di rumah ini, persiapkan diri kalian, persiapkan diri kalian. Siapapun kamu, aku akan mengeluarkan makhluk yang bernyawa yang di dalam rumah ini. Keluar ya Pak, dan dia tidak akan pernah kembali. Kalau madinudul lo mau orang yang bernyawa di rumah itu di rumah halingai itu, selagi masih ada orang yang bernyawa di rumah tersebut,
maka dia pasti akan kembali. Bapak Ibu, jamaah sekalian, ini bisa saja terjadi dalam diri kita. Namun ketika malaikat Israel itu akan memisahkan ruh dan jasad kita, Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu kita semua beralasan, ya Allah, anakku masih kecil, rumahku belum selesai, ingin menimang cucu, ingin mengurus harta ini dan itu dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu, ini tidak akan menjadi alasan untuk mengundurkan dan memajukan perjanjian tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, orang-orang yang telah kita kasihi, orang-orang tercinta di kiri kanan kita, itu kita tidak pernah sadar. Ibu kita, bapak kita, saudara-saudara kita telah mendapatkan nomor antrian. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, Itika Jokoti Ilohia nomor antrian nomor 1. Kira-kira deretan Londo Olowalaki nomor 2, nomor 3, dan seluruh kursi ini diberi nomor. Kira-kira di dulu apa tamu tibula atau kadera putih. Percaya. Dan itu Pak ada rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu ajma'in, beliau ketika di majelis Nabi, Rasulullah mengabarkan tentang surga dan neraka. Maka ketika itu Sayyidina Utsman tidak pernah terkesan dengan sedikit pun dengan asbab daripada berita yang disampaikan oleh Nabi. Tetapi ketika Bapak Ibu sekalian, ketika dia lewat di depan kuburan, ilu mawade to kuburu tio Bapak Ibu, itu air mata beliau menangis sejadi-jadi. Maka sahabat bertanya, ya Utsman, ketika engkau di majelis Nabi diceritakan tentang begitu dahsyatnya siksa neraka dan begitu nikmatnya surga itu, maka engkau tidak terkesan. Tetapi ketika engkau lewat di kubur, engkau menangis sejadi-jadinya. Maka kata beliau, Sayyidina Utsman, wahai sahabatku, tempat ini telah berkata kepadaku, ana baital masalah. Aku ini adalah tempat yang penuh dengan masalah. Jadi Pak, kata Sayyidina Utsman, kalaupun orang yang beriman dimasukkan oleh Allah di dalam kubur ini, kata beliau, maka pasti ketika dia terselamatkan di tempat ini, maka pasti tempat-tempat selanjutnya dia akan mengalami namanya keselamatan. Ini mila sasa itu Pak, ini dikubur. Ini kata Nabi, itu kalau gagal di tempat tersebut, maka pasti dan pasti tempat-tempat selanjutnya, maka dia pasti akan mengalami apa yang namanya kesusahan. Apa yang menentukan ketika kita bisa selamat di tempat tersebut? Yaitu perjalanan hidup kita di dunia ini, Bang. Ini adalah penentu barometer Bapak Ibu sekalian. Itu umur kita, walau mau omenge Orlando, itu kisaran umurnya hanya 60-70 tahun Bapak Ibu. Itu dibandingkan dengan umur akhirat, itu satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Berarti mau omenge Orlando, itu tunuma wow itu haratau, uti bangau, uti atau terano apa dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu yang kita nikmat itu hanya 60-70 tahun. Kalau mau dapat itu 60-70 tahun. Maka Bapak Ibu sekalian, yang 60-70 tahun itu kalau dihitungi dengan umur akhirat, itu kisaran perbandingannya itu hanya 2 menit, 5 detik jauh hiheo. Illa patadi to mengema itu dunia. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, maka kata Nabi, maukah aku beritahukan kepada kalian agar kalian bisa hidup dalam keadaan terbaik
dan mati dalam keadaan terbaik. Maka ilohia liyo itu Pak tahuda, dulu buti tahuda tobatang atau pesan-pesan kehidupan itu dua. Yang pertama aku tinggalkan kalian pesan itu tahuda itu bisa-bisa latih. Kemudian yang kedua pesan yang diam. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, apa itu pesan yang berbicara dan apa itu pesan yang diam? Maka kata Nabi, pesan yang berbicara itu adalah Al-Quranul Karim. Ya, Bapak Ibu, bersyukur kita Pak, anak-anak kita sudah mau pintar baca Al-Quranul Karim. Ya. Jadi Pak, ini buti pemodulaan tuh, ini orang-orang tua ini, itu masih ada kesempatan untuk belajar baca Quran. Satu lantunan ayat Al-Quran anu momodula alio madi dulu Pak. Orang tuanya sudah tidak ada. Itu ketika orang tuanya di dalam kubur. Kemudian anaknya sementara membacakan tilawatil Quran, baheli bismillahirrahmanirrahim, maka kata Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala itu Pak, delo talo lau pulsa, transfer pulsa. Lo tali pulsa tali kamaman mau. Lo tali pulsa itu berarti ya. Itu seperti kita transfer bintang 858 pagar, itu otomatis Pak. Itu sampai kepada orang tua kita, bahkan orang tua akan diberikan mahkota yang bercahaya. Maka dia bertanya, ya Allah, ini kenapa sampai aku dimuliakan seperti ini? Olo malaikat munkar wal nakirun. Ini adalah asbab bacaan daripada Al-Quran daripada anak. Ya. Jadi Pak, ini maktab Al-Quran sudah dibuka untuk orang tua mau lu. Ini untuk apa? Itu Pak. Tapi sungguh sangat disayangkan. Umuru bolong gong mas tengah mati di rumah di oti palodu foto. Ya. Bapak Ibu sekalian, susah mato ati orang mandi dulu pakai liu kacamata. Toh hadirin jamaah sekalian tidak mau dengan kebaikan. Padahal Bapak Ibu janji lo ayawi itu lah. Tahu ngota itu pasti liu to bilo biasa. Ya. Kalau Bapak Ibu terbiasa dengan kebaikan Al-Quran, insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Al-Quran pada akhiratnya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, apa itu pesan yang diam kata Nabi? Maka pesan diam kata Nabi itu adalah kematian. Jadi maut ini adalah pesan yang diam. Popo oyotio, tetapi mengandung ibrah, mengandung pelajaran yang sangat luar biasa. Tinggal biasa liyo itu botia, anu menunggal lo fardu kifayah. Itu Bapak Ibu, tinggal itu begitu bisa lalu. Tidak pernah ada kesan bahwa kematian itu adalah pesan dalam diri kita. Kenapa hukumnya fardu kifayah? Bapak Ibu, itu disuruh saksikan. Kalau lelaki disuruh saksikan, mayit sementara dikafani, dimandikan, disolati, bahkan dimasukkan ke dalam liang lahat itu. Maka Bapak Ibu, itu kita camkan dalam diri kita. Itu adalah kita. Suatu saat nanti mau tidak mau harga mati. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidina Hasan Al-Basri rahmatullah alaih ketika akan mensolati satu jenazah, maka ketika beliau mengangkat takbirnya, maka satu orang pemuda menahan daripada tangan daripada hilahangnya uti oluku. Maka dia tanya, wahai al-imam, haza mayit siapakah ini? Maka kata al-imam, haza mayit ana wa anta. Sesungguhnya mayit ini adalah mayitnya aku dan mayitnya kamu. Ini adalah hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Dan paling banyak odda alioba, orang yang disiksa di dalam kubur itu
itu dikarenakan karena dua perkara. Dulu, yang pertama itu an-namimah. An-namimah ya. Itu paling banyak. Oda alio itu membuat an-namimah. An-namimah itu apa? Itu paling banyak yang disebabkan oleh dosa daripada mulutnya. Mengadu domba, memfitnah. Bahkan ada wanita, kata Nabi, asbab tidak bersyukur dengan pendapatan suaminya. Kemudian dia berkata, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun terhadap engkau wahai suami. Maka kata Nabi, ini adalah wanita yang tidak pernah ada syukur atas pendapatan daripada suaminya. Maka hadirnya masih. Kemudian dia berkata, wakaza, wakaza, kaza. Maka Bapak Ibu sekalian, ini adalah wanita yang pertama disiksa di kubur nanti. Maka Bapak Ibu sekalian, ini adalah pesan-pesan dalam. Mau syukur itu. Jadi Pak, orang beriman itu cuma dua saja. Kalau dia dapat nikmat, dia syukur. La in sakartum la azidannakum. Kalau dia syukur, maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, karena jauh syukur itu. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita ditimpa sakit, ditimpa kesusahan, Bapak Ibu sekalian, ini kita dimintai oleh Allah untuk sabar. Jadi almarhum ini Masya Allah telah diberi oleh Allah 12 tahun sakit, keluarga begitu sabarnya. Jadi Bapak Ibu, saya ajarkan satu doa. Saya ajarkan satu doa, pernah di zaman dahulu. Itu Bapak Ibu, anaknya Rasulullah itu didatangi oleh satu penyakit namanya rihil ahmar, angin merah atau darah hitam, wadamil aswad, yang sekarang lebih kita kenal dengan stroke. Itu pernah di zaman Nabi. Anaknya terkena perkara itu. Jadi dalam mahruminati Allah itu diberi oleh Allah penyakit seperti itu. Mau tahu doanya Bapak Ibu? Mau. Jadi Bapak Ibu kalau pulang di rumah, sampaikan ini kepada anak-anak Anda, kepada istri-istri Anda, kepada suami-suami. Doanya, Allahumma inni a'udzu bika minar rihil ahmar wad damil aswad wad da'il akbar. Allahumma ya Allah, jauhkanlah hamba dari angin merah dan darah hitam. Jadi Pak, angin merah dan darah hitam itu kata Nabi, ini adalah salah satu penyakit itu yang datang. Itu penyakit itu paling banyak datang antara dua waktu, yaitu setelah asar dan sebelum isya. Jadi inualio itu motulubu lapatau asari atau sebelum isya atau paling banyak itu habis asar. Jadi doanya Allahumma inni di malapataku ada artinya insyaallah. Allahumma inni a'udzu bika minar rihil ahmar wad damil aswad wad da'il akbar. Insyaallah itu dibaca setelah asar dan setelah subuh. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan memang Bapak Ibu sekalian, ini adalah kudrah, ini adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala buat almarhum ini insyaallah. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kembali kepada dua pesan tadi Bapak Ibu. Maka hadirin yang mulia, maka hidup ini tentunya orang ini yang hidup di dunia ini tidak mau dengan yang namanya susah. Maunya ingin senang, maunya ingin bahagia, maunya ingin jaya, maunya ingin selamat. Maka dengan asbab keselamatan itu dua, Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu agama. Jadi Pak, agama itu bukan bahasa Arab, ya. Agama itu bahasa Sanskerta, Madelot Tuturi Handayani, itu agama. Kalau bahasa Arab daripada
Bahasa Arab itu adin. Jadi tidak gama kacau. Jamaah Allah itu utono. Bu itu keluarga itu mani mohengeta. Jamaah Allah itu utono. Pekerjaan itu ada korupsinya, ada pencuriannya. Jangan cari di mana ada yang serobot orang petani. Ada. Karena apa? Dia merasa bahwa apa yang ada dalam dirinya ini dia punya. Padahal kata Nabi, ad-dunya majratul akhirah. Dunia itu hanya titipan buat kalian. Siapapun dia pasti akan diambil oleh Allah. Pengutu mau itu sistem lo tukang parkir. Tahu ada tukang parkir? Kalau di mall itu tukang parkir ada yang dititipi Terano, yang dititipi Innova, yang dititipi mobil-mobil mewah. Kalau di Mangga 2 itu saya pernah lihat parkir-parkir, sama bom Mercedes-Benz, memang Ferrari itu di bawah, itu di lantai bawah. Maka Bapak Ibu sekalian, itu tukang parkir itu hati orang. Ini parkir-parkir ini, dia titipi. Itu tukang parkir bahulanu itu, oto mahamali wahai tahangnya tuh. Bahulanu itu tukang parkir. Begitupun kita Bapak Ibu, kalau tukang parkir bijak, yaitu apapun yang hamalio atau batangalio, enggak hafati, enggak boleh. Maka Bapak Ibu sekalian, begitupun kita hidup di dunia. Semua ini bahwa titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hanya titipan. Jadi Bapak Ibu, selagi masih ada titipan, gunakan perkara tersebut dengan kebaikan-kebaikan yang disenangi oleh Allah. Mau tahu itu oleh apa? Diberi anak, diberi istri, diberi pekerjaan, diberi harta, diberi apa saja kendaraan. Ini untuk apa sebenarnya? Wa ma khalaqatul jinna wa insa illa liya'budun. Semua aku ciptakan manusia itu dan beserta apa-apa yang ada dalam dirinya itu, maka dia gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita Pak, masih dititipi oleh Allah fasilitas dunia. Padahal hadirin jamaah sekalian, notabene kita ini adalah hamba Allah, tinggal di bumi Allah, makan rezeki dari Allah. Itu malu kita ini Pak kalau tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Behili mau hitongani po buti. Di po mo hitongan nikmati buti to di luar lo batangan to, behili buti mo nikmati to di lomba tangan to. Mama sasa itu kalabannya itu. Keluar napas ini kalau dimintakan bayar oleh Allah. Ya umur seberapa tahun? Ada 60 tahun. Kalau saya ada 40 tahun, itu diberi napas gratis oleh Allah. Lua-lua lo, tua-tua to. Maka Bapak Ibu sekalian, kira-kira odunga lososan napas itu Bapak Ibu. Mau nama di Al-Isapu itu, mau nama di rumah sakit Toto itu. Bayar itu oksigen pa itu. Oksigen itu bak dibayar. Ini hari ini Masya Allah, kita diberi napas gratis oleh Allah. Pernah seorang datang kepada Nabi Bitoho, Bungolo, nama de Nabi. Dia tanya, wahai sahabatku, kira-kira mau dilihat nikmat yang ada dalam pada diri ini apa sebenarnya? Dia lihat. Maka dia bilang kata Nabi, mulai tahu itu adalah nikmat Allah yang paling besar. Pak, dia bayar dia tahan dia itu jam mulai tahu misalnya 2 minggu. Mau tali mikrolax. Bapak Ibu sekalian, ini adalah nikmat. Begitupun umur Pak, umur ini adalah nikmat Allah. Kata Nabi, banyak manusia itu yang kurang sekali memanfaatkan umurnya. Kira-kira Pak, itu detik itu, kalau dia bergerak dan bisa berkata, maka dia mengatakan berkurang umur kalian. Maka Bapak Ibu sekalian, dirahmati oleh Allah. Jadi Pak, apalagi mau tulis hebuti ya. Jadi Pak, malam itu Pak, malam itu golongan manusia itu lo buta atau tol. Yang pertama malam itu
adalah malam yang penuh rahmat, kesempatan untuk buat kebaikan. Jadi orang-orang yang diberi taufik oleh Allah di malam hari untuk menghidupkan daripada amal-amal tiap malam, maka Bapak Ibu, Allah akan jaga hati. Opo tumulo liyo kali biliyo ketika di yaumil masyar. Ketika itu manusia dalam keadaan yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Ketika itu seluruh manusia hilang galanggawa, ada yang lari kepada ibunya, ada yang lari kepada suaminya, ada yang lari kepada orang tuanya, maka dia minta kebaikan sedikit. Wahai anakku, wahai suamiku, mohile pak piohu. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, anak mengatakan kepada bapak ibunya, wahai ayah ibu, aku butuh ini kebaikan. Begitu pula Buti, biasa dia Bapak Ibu ada ikrar cinta sampai mati. Betul kalau kita jadikan istri kita itu amanah dengan kebaikan agama. Anu bawa hepo manja bulu untuk perkara-perkara maksiati, perkara-perkara lain, maka kita akan ditanya oleh Allah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian adalah sebagai pemimpin dan kepemimpinan kalian pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, orang di akad nikah itu, mau dengan di akad nikah boleh. Jadi Bapak Ibu, ketika ikrar, aku terima nikahnya fulana binti fulana karena Allah, karena Rasulnya, maka itu kata kasar, kata alim ulama, aku akan tanggung jawab wanita ini beserta keturunannya di dunia dan di akhirat. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita paling dalam rumah itu hihi talonia itu mutia, ya. Paling banyak itu Bapak Ibu sandang, pangan, papan. Ini Bapak Ibu fastabikul dunia semua. Tetapi susah keluarga itu berfastabikul khairan, berfastabikul tentang amal-amal kebaikan agama. Padahal Bapak Ibu sekalian, seorang suami itu akan ditanya oleh Allah ketika istrinya gagal dia bina, ketika anaknya susah dia bina, tidak mau dia amanahkan tentang perkara ini kebaikan agama, maka Allah akan tanya alam ya'tikum nazir. Itu di Al-Mulk itu. Makanya Bapak Ibu, ini suratul Mulk ini Allah Subhanahu wa taala dari azab istiqomah sebelum tidur. Dan sebelum tidur ini amalia mapol ladu mailati ya. Walau tahi yo boleh dia butia. Tak biloli. Hingga tulang mabu itu biloli. Operasi biloli dia. Misalnya 500 ribu. Nah, misalnya di toko-toko atau sama aja misalnya biloli itu hadirin jamaah sekalian, mesti dia suruh tulis. Jadi peedutulio mato tiba anak. Karena namanya tidur itu Pak, saudara dari kematian. Dia itu kakak adik. Tetapi kalau mati di rumah bomai. Tetapi kalau tidur dong bomai itu alhamdulillah. Jadi Pak, itu tapi jangan pernah ada niat untuk tidak bayar utang, tetap ada niat, ya, mesti berniati. Di biasa dia kan mau lotang tagih itu, TTA itu, Bapak Ibu. Maka dia suruh tulis itu biloli, adanya Mas. Kemudian Bapak Ibu ada satu amalan, itu dalam satu hari itu Bapak Ibu, itu namanya kita manusia itu Pak ada dosa, ya. Dosa yang dilakukan oleh mata. Jadi Bapak Ibu, putih mata putih, satu anggota badan yang pertama busuk di dalam tubuh, putih mata. Karena dari mata itu maksiat itu akan turun ke hati, dan hati itu akan menggerakkan semua. Karena yang sana itu orang buta, kata Nabi, orang buta itu orang yang sedikit hisapnya di akhirat. Alhamdulillah. Jadi orang buta itu Pak. Jadi
bukan tunduk pandangan tapi jaga pandangan. Kalau tunduk pandangan mewah, kecuali jaga pandangan. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa mata, mulut, dosa telinga, dosa tangan, kaki, maka kafarahnya ada sebelum tidur itu kita disunahkan sholat tobat itu 2 rakaat. Usalli sunnatan tobat rakaat ini adaan lillahi ta'ala. Boleh. Kemudian ayat yang dibaca Al-Hakumut Takasur dan Al-Ikhlas. Biar 2 rakaat buat itu. Karena itu buat dia orang tidak tahu itu tidur yang terakhir. Jangan sampai itu buat dia. Yang pokoknya itu mau juga lohui itu, mau tuluh di dulu bumumai. Hari jamas. Jadi sholat tobat 2 rakaat insyaallah. Maka ketika kita tobati, maka Bapak Ibu ini kebaikan. Ini saya sampaikan kebaikan. Ketika ada niat untuk buat kebaikan, beheli niati, maka satu pahala Allah sudah tulis. Masya Allah. Tapi kalau sudah kita kerjakan illa lima yasha, itu Allah Subhanahu wa taala itu tentukan mau 10, mau dilipat gandakan illa lima yasha. Tetapi Pak, ini maksiat. Itu masih ada kesempatan diberi oleh Allah. Itu kalau orang buat maksiat, itu malaikat atid itu yang pencatat itu disuruh tunda dulu, tunda liyo ke Allah. Ketika orang buat maksiat, maka Bapak Ibu sekalian, maka dia teringat dengan maksiat itu. Kemudian dia istighfari daripada maksiat tersebut. Itu jeda waktunya itu mati 6 jam, 6-8 jam ke depan. Kalau dia bertobat, angkatlah pena tersebut. Jamaah betulaniyo. Ini adalah maha rahman dan rahimnya Allah. Cuma yang masalahnya kita ini mau tobat Pak, dengan maksiat yang kita buat ada dia. Ya. Maka yang kedua Bapak Ibu, itu paling banyak dosa yang disebabkan di alam kubur itu paling online. Itu paling banyak tidak berhati-hati di dalam buang air kecil. Biasa dia Pak, putih momon lain jahibului. Itu paling banyak laki-laki. Itu kata Nabi paling banyak udah alio pun momon lain. Sehingga Pak, ada sunnah kita buang air kecil itu batapo atau itu kalau insya Allah kita yang orang Islam tentunya Pak, kita harus ada komitmen dengan Allah. Kita harus ada komitmen. Jadi kita orang Islam itu kita niat, ya Allah, berikanlah hamba hidayah untuk jaga satu perkara amal, kewajiban, yaitu sholat. Ya. Jangan pernah tinggalkan perkara tersebut. Seberapapun amal kita Bapak Ibu sekalian, mau sedekah, mau puasa, mau haji, mau apa saja, hadirin jamaah sekalian, ketika kita lalai daripada perkara ini, itu Bapak Ibu sekalian, sholat itu Pak ibarat angka 1. Jadi kalau ada sholat, jadi amal itu akan ada angka. Tetapi kalau tidak ada sholat, maaf, ini kewajiban kita. Bapak Ibu sekalian, itu kalau puasa itu angka 0, zakat itu angka 0, haji itu angka 0. Kalau ada 1 dibuka, maka pasti ada angkanya. Anu dia lupa itu tueu, inol ngamila, tidak ada harga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Maka Bapak Ibu, jadi orang yang mau buang air itu lombok bata orang itu atau Pak. Jadi dari lutut sampai ujung kaki itu lombok bata. Kenapa kata Nabi? Itu pori-pori itu kalau dalam keadaan kering itu cepat meresap air. Tapi anu bata-bata tio, kalau dalam keadaan basah dia, itu air itu akan menghalangi pori-pori dan akan menutupi. Jadi kalau air sini dia pun mau tato Pak. Ini kita jaga. Jadi kalau buang air seni itu cipratan itu pasti mengenai kaki. Dia pilih himau. Kalau kita buang air itu DP air seni itu terciprat. Jadi kalau mengenai pori-pori kering
Ila to memasuk dari Dolomio tio, maka keabsahan daripada sholat. Kemudian hadirin jamaah sekalian, harus bersih dari najis, dan najis itu malah masuk dari Dolomio. Tetapi kalau basah, insya Allah itu akan menjadi sekat, akan menjadi penutup daripada pori-pori. Sehingganya kalau kita segera buang air hingga mampu tanggo, insya Allah mau keluar muta lo air daripada basah rumpis. Boleh dipahami ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang terakhir saya sampaikan, maka kita senantiasa ambil daripada ibrah, pelajaran daripada almarhum ini, yang mau tidak mau suatu saat nanti kematian ini akan datang kepada kita. Bisa saja putih tenda yang kokoh ya orang ini tenda ini di depan ini, itu bisa saja akan berpindah ke mungkin usungan yang 3 hari yang lalu yang ada di depan rumah ini pasti akan berpindah ke tempat yang lain. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau bahasa tasawuf itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhan. Kalau kita kenal siapa diri kita, yang hidup di dunia pasti akan menuju ke alam barzakh, pasti akan menuju kepada alam kematian. Siapapun dia. Jadi Pak, ini alam ini arwah. Itu Imam Syafi'i itu 4 tahun di dalam kandungan itu. Itu 9 bulan alam dunia, mungkin 60-70 tahun alam kubur, alam penantian ya. Alam menanti dibangkitkan oleh Allah SWT. Maka di dunia ini masih hidup, maka persiapkan diri kita insyaallah. Al-mautu ganikmatul ini. Kematian itu adalah hadiah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Kalau ada persiapan Bapak Ibu, apapun yang terjadi, orang ada persiapan akan bertemu dengan Allah SWT. Ini dia persiapan Bapak Ibu sekalian. Apa yang kita bisa bawa ketika kita akan menuju kepada perjalanan daripada perjalanan selanjutnya, daripada alam barzakh, mizan, sirat. Sirat itu Bapak Ibu 1500 tahun perjalanan kata Nabi. Mendatar, mendaki 500 tahun. Jamali pakai alo bentor, Pak. Ya. Jamali pakai alo otot, tetapi pakai alo amali. Orang pakai dengan amal, kata Nabi. Ada di Siratal Mustaqim itu yang berjalan secepat kilat, yang berjalan berlari, yang dalam keadaan berlari, ada dalam keadaan berjalan, ada yang berangkat dan ada yang gagal, yang diambil oleh gancu itu kata Nabi. Sehingga dengan gancu Allah Subhanahu wa taala hantarkan dia ke dalam neraka. Dasar neraka itu 70 tahun perjalanan. Itu bayi kata Nabi. Itu bayi itu ketika diangkat kemudian dilemparkan ke liang neraka itu 70 tahun baru sampai di dasar. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi hidup kita di dunia insyaallah, dan insyaallah akan menjadi manusia yang akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita akan kembali di yaumil akhir. Maka tiada solusi lain, maka taatilah Allah, dapatkan Allah, maka kita akan dapatkan segala-galanya. Tunaikan perintah Allah, maka insyaallah kesuksesan, kebahagiaan akan datang dalam diri kita. Mari pertemuan takziah mulai datang di kursi tahu karena mulai dari 27, maka insyaallah mari kita sama-sama di malam hari ini kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala rasulika sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil
وتنفرج بالكرب وتقضى به الهوائج وتنال بالرجاء وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس وعارض كل اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعاف عنه ولوالدينا ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ألهمنا يا الله في أمورنا وإذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نسألك بالتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة ونعوذ بك من شر اللهم افتح لنا أبواب الخير وباب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وباب الصحة وباب قوات وباب السلامات وباب عافية وباب الجنة وباب الرحمة اللهم عافنا من كل بلاء والوباء والفحشاء والمنكر والفتن والمحن عن هذه الأمة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Salah kata saya mohon maaf. Saya sebagai manusia yang benar datangnya dari Allah, yang salah daripada kedaripan saya. Tiada gading yang tak retak kalau bukan tidak retak bukan gading namanya. Tidak ada manusia yang tidak salah kalau bukan tidak salah bukan manusia namanya. Insyaallah demikian. Subhanallah bihamdi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma musta'an wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.